Kita lihat pertama akan kita bahas dulu controller ya. Jadi apa itu controller? Jadi controller itu adalah kelas atau script yang bertanggung jawab merespons sebuah request. Jadi intinya tugas controller itu untuk merespon request dari user ya, dari user ketika membuka browser ya. Jadi nanti nge-request apa ya yang bertanggung jawab itu controller ya. Di dalam controller itu ada banyak kelas. Nah, kita lihat ya realnya kayak gimana. Nah, ini kalau di folder di folder CI4 itu ya, nanti kan ada ini nih strukturnya tuh ada ini folder VS Code, app, public dan lain sebagainya. Nah, controller itu ada di dalam folder app ya, folder app dan ini ada folder controller ini ya, seperti itu. Nah, isinya apa? Nah, contoh ini isinya yaitu nanti file-file controllernya ya. Nah, isinya itu adalah ini ada banyak kelas-kelas. Nih saya baru ada 3 kelas. Kelas about, kelas home sama kelas base controller gitu. Nah, maka isi dari folder controller itu adalah kelas-kelas ya. Kemudian peranan controller di sini tadi ya sudah kita bahas. Jadi untuk mengatur ya aksi dari aplikasi yang kita bangun ya. Aksi yang dimaksud itu aksi apa? Jadi aksi yang dimaksud di sini yaitu aksi seperti misalkan mengirimkan view, nah atau misalkan memberikan respon apa gitu. Jadi intinya aksi-aksi yang di request itu diatur oleh controller. Kemudian selanjutnya ada routing ya. Ada routing. Nah, routing itu fungsinya adalah proses untuk mengatur arah ya. Arah atau rute yang harus dilalui. Jadi ketika kalian membuka misalkan localhost /CI about misalkan. Nah, itu diaturnya oleh routing ya. Jadi kalau controller itu ngatur actionnya, kalau routing itu ngatur alamat pemanggilannya. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi fitur routing ini digunakan untuk menentukan controller mana yang harus merespon ya. Nah, jadi nanti misalkan kalian akan memanggil controller home ya, itu sama routing nanti diarahkan ke controller home. Controller about misalkan ya nanti sama routing diarahkan gitu ya. Nanti setelah dari controller nanti diarahkan di dalam controller tuh mau ke metode mana yang akan dijalankan misalkan. Jadi intinya tugas utama routing itu untuk mengatur proses yang dilakukan oleh CI ketika ada request ya. Nah, jadi alurnya kayak gini nih. Misalkan nih saya mau mengakses indeks PHP. Nah, si indeks PHP ini nanti yang ngaturnya itu sama routing, sama router ya. Sama router, dari router baru nanti dialihkan ke controller. Nah, sama controller nanti baru diarahkan ke view, ke model gitu ya. Misalkan ke model dulu baru nanti ke view. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang ngatur lalu lintasnya itu router, yang ngatur actionnya itu si controller. Nah, untuk bisa lebih memahami mengenai routing ya, nanti kita coba kalian coba praktekkan ya masing-masing ya secara mandiri. Nah, pertama yang harus kalian ketahui yaitu file router. File router itu ada di config ya. Nah, saya coba tunjukkan. Ya. Nih, jadi ini kelihatan ya. Nah, jadi pertama itu ada file config CI app config. Nah, di dalam config itu nanti ada file namanya router. Nah, router. Nah, ini router. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang saya blok yang 2 baris ini awalnya nggak ada ya. Nanti ini untuk latihan. Nah, ketika kalian buka itu hanya ada baris ini. Nah, disinilah kita akan mengatur
lalu lintas mengatur ya mau mana yang diakses gitu. Contoh di sini kita mau ngakses indeks home ya. Ini tuh home itu kontrolernya, nanti manggil controller, indeks itu ini manggil metodenya ya. Dan ini itu merupakan alamat yang ada di atas, alamat yang ada di bar, address bar ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ngatur alamat-alamat web itu, alamat-alamat yang kita akses itu di sini ya, di router. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti coba kalian buka juga folder app, controller, kemudian home. Nah, jadi, ini ada home. Home ini adalah memanggil file home yang ada di controller. Nah, kita lihat nih ya. Saya buka nih folder controller nih, ada home nih ya, ada file namanya home.php. Nah di sini ya, ini maksudnya yaitu router ini memanggil home, dan di dalam home itu nanti ada namanya method index, sehingga nanti anggap aja di home ini, di controller home.php ini ada banyak metode. Nah, di sini dia manggil indeks. Nah, kita buka ya home. Ini misalkan nih. Nah, ini kan controller home.php ya. Nah, di dalamnya tuh misalkan nih ada dua metode ya. Yang pertama metode indeks, yang kedua metode coba. Nah, ini metode indeks ini, nah tadi dipanggil ya di router ya untuk mengakses metode indeks. Metode indeks isinya apa? Nah, isinya itu memanggil folder view ya. Di dalam folder view nanti ada welcome message. Nah, welcome message ini isinya ya itu yang tadi ya, kode ignite, welcome to kode igniter 4. Jadi ini ya, si controller ini memerintahkan view untuk menampilkan file welcome message. Welcome message ini ada di mana? Ya ada di folder view ya, folder views. Nah, ini folder views nih. Kemudian nih ada nih folder welcome message nih ya. Seperti ini. Ya, jadi ini welcome message ya. Yang nanti dipanggil oleh controller home metode apa tadi? Metode index ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi nah, ini home ya. Nah, itu kan metode index ya, memanggil view. Jadi prosesnya nanti request ya, kemudian sama router diarahkan ke controller home nih. Controller home tuh ini ya, si home.php. Di dalam home itu ada metode index. Nah, metode index ini nanti akan melakukan action apa? Ya udah, nanti misalkan di sini melakukan actionnya itu memanggil tampilan welcome message ya, maka nanti akan ditampilkan ke permukaan, ke user, yaitu tampilan yang ada di view dengan nama file welcome message.php. Seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya ya, sudah saya inikan juga ya. Jadi nanti kalian bisa coba ya untuk bagaimana cara mengatur router, controller, dan view-nya itu. Oke, nah, ini tadi isi-isinya juga udah saya inikan ya, udah saya jelaskan. Nah, sehingga nanti muncul nih welcome message .php ini ya. Oke, kemudian nanti untuk latihan bisa kalian misalkan buat metode di dalam controller home ya. Misalkan bikin metode coba ya. Nah, sehingga nanti di routernya kalian tinggal panggil seperti ini. Nah, coba nih ya. Jadi nanti kalian tinggal panggilnya seperti ini. Jadi ini mengakses controller home dan mengakses juga metode coba yang ada di controller home gitu ya. Isinya apa yang anggap aja kita
bikin metode coba gitu ya. Nah, ini metode coba itu saya isi actionnya itu dengan memanggil file coba.php yang ada di folder view. Nah, gitu ya. Sehingga nanti saya bikin coba.php dengan isi cuman menampilkan ini halaman percobaan. Halaman ini dipanggil dari controller. Ya, jadi saya coba tunjukkan. Nanti saya itu akan membuat mana view. Nah, ini view. Kemudian saya membuat coba.php. Nah, coba.php itu cuman isinya ini aja sih, nampilin ini halaman percobaan gitu ya. Nah, coba.php ini dipanggilnya oleh apa? Oleh controller yang ada di home nih. Dengan metode coba ini memanggil view coba ya. Oke. Kita lihat ya, kita coba akses ya. Jadi ini localhost. Nah, kita akses metode coba ya. Sorry. Lupa kontrolernya. Pakai controller home ya. Home, garis miring, kemudian metode coba. Tuh. Jadi ini halaman percobaan. Jadi kepanggil ya si halaman yang saya buat. Caranya yaitu ini ya. Ngakses home-nya, kemudian ngakses coba. Ya. Si coba ini metode ya. Ini berhasil dipanggil ini oleh router ya, diarahkannya. Ya, kita lihat nih routernya ya. Router. Nah, ini routers. Nah, ini ya. Nih. Jadi dia menggunakan controller home ya, mengarahkan ke home. Kemudian dari home dipanggil metode coba. Nah, terus pertanyaannya ini apa yang garis miring ini? Nah, ini bisa kita atur juga. Selain pakai ngaksesnya di address bar-nya pakai controller dan metode, bisa kita aksesnya menggunakan path ini ya. Nah, misalkan ini saya rubah ya, garis miringnya itu garis miring coba. Nah, jadi nanti saya ngakses halaman coba.php yang ada di view itu bisa dengan menggunakan path ini ya. Nih, saya coba save ya. Kan untuk ngakses halaman ini ya, caranya itu ini ya, localhost /8080 home coba. Nah, bisa juga dengan path-nya, yaitu barusan tadi coba ya. Nah, enter tuh ya, coba bisa. Atau saya rubah misalkan dengan coba dengan tes nih, path-nya dengan tes gitu ya, tes. Nah, saya rubah ya dengan tes. Ini bakal jadi not found ya. Nih coba ini bakal jadi not found karena sudah saya rubah jadi tes. Tuh, dia not found. Kita panggil dengan tes. Tes gitu ya. Tuh, kebuka ya. Jadi seperti itu. Jadi, nih tugasnya router ya mengarahkan ya. Bisa juga ya diaksesnya melalui ini ya, controller dan metodenya, boleh juga dengan path yang kalian tentukan seperti itu. Oke. Nah, itu ya, nanti bisa kalian coba ya masing-masing ya. Nanti ini sebagai home itu controller, coba itu sebagai metodenya. Nanti bikin lagi baru misalkan ya, untuk perbandingan nih latihan 2-nya udah saya inikan juga. Nanti silahkan bisa kalian coba. Ini penjelasannya juga udah saya sajikan ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang masih bingung, yang belum paham, silahkan kalian tanyakan. Ingat ya, kalian harus benar-benar paham, menguasai, karena nanti ini benar-benar akan kepake ya. Kalau misalkan kalian akan terjun di dunia web programming gitu ya, ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Jangan sampai kalian tidak paham tapi diam-diam aja gitu ya, nggak kalian coba cari tahu. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
basic dari penggunaan ini CI ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.